Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Zikri Burhani Robi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen risiko, yaitu mempresentasikan analisis kasus PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang dari PT tersebut. Pada awal tahun 2020, terjadi diskusi yang sangat mendalam di Republik Indonesia berkaitan dengan skandal gagal bayar dari perusahaan asuransi milik negara, yaitu PT Asuransi Jiwasraya atau Persero, yang berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Jiwasraya adalah perusahaan asuransi tertua di tanah air, didirikan pada 31 Desember 1859. Sudah 160 tahun setelah beberapa kali berganti nama. Melihat perjalanan Jiwasraya dalam industri asuransi di Indonesia selama 160 tahun, tidak menunjukkan bahwa perusahaan milik negara ini menghadapi masalah serius. Karena seharusnya pengawasan, pelaporan, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan telah ditetapkan dengan baik. Hal ini terbukti dari laporan yang diberikan oleh kantor akuntan publik, serta hasil pemeriksaan oleh Bapepam atau Otoritas Jasa Keuangan yang setiap tahunnya berjalan lancar dan memuaskan. Kasus korupsi yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya atau Persero telah muncul sebagai salah satu skandal paling besar dalam sejarah sektor keuangan di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga asuransi yang paling tua di negara ini, Jiwasraya memiliki peran yang signifikan dalam memberikan layanan perlindungan keuangan kepada masyarakat. Namun, citra perusahaan tersebut runtuh ketika mereka tidak dapat memenuhi tanggung jawab kepada pelanggan akibat praktik investasi yang buruk dan korupsi yang terorganisir. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Di sini ada yang kronologi skandal korupsi, penerapan tata kelola perusahaan, modus operasi yang dipakai, efek yang dihasilkan, dan pemulihannya. Dengan tujuan yaitu mengetahui kronologi terjadinya skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, mengetahui penerapan tata kelola perusahaan PT Persero, mengetahui modus operandi yang dipakai PT Asuransi Jiwa, dan mengetahui efek dan pemulihan kasus PT Asuransi Jiwasraya. Kita masuk ke pembahasan, yaitu kronologi skandal korupsi. Dengan saya ringkas, yaitu salah satu perusahaan milik negara dalam sektor asuransi di Indonesia adalah PT Asuransi Jiwasraya. Permasalahan ini bermula ketika PT Asuransi Jiwa mengumumkan ketidakmampuannya untuk memenuhi pembayaran klaim polis CS Saving Plan dan seharus dibayarkan sebesar 802 miliar pada tanggal 10 Oktober pada bulan September 2019. Dengan ringkasan tabel sebagai berikut. Dengan rincian hutang Jiwasraya per September 2019 sebesar 50 triliun dan rasio solvabilitas atau risk-based capital per September 2019 sebesar minus 809%. Sumber ini hasil rapat dengan pendapat komisi antara Jiwasraya dengan 6 DPR RI tanggal 16 Desember 2019. Kemudian penerapan tata kelola usaha. Pengelolaan perusahaan Jiwasraya berdasarkan teori dan laporan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, sebenarnya sudah dilakukan dengan baik, yang terlihat dari tidak adanya laporan yang mengkhawatirkan setiap tahunnya dan hasil yang terlihat jelas. Namun dalam praktik di dalam tubuh Jiwasraya, tindakan manipulasi keuangan telah menjadi hal yang biasa dan ini merupakan tindak kriminal. Dengan melihat secara langsung, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi yang tertua di Indonesia ini tidak mampu melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan baik dan konsisten, sehingga menyebabkan kerugian bagi negara sebesar 13,7 triliun. Kemudian modus operandi yang dipakai. Kasus ini melibatkan berbagai individu dengan modus operasi yang sangat rumit. Sebagai terdakwa yaitu Beni Jokto Saputro
berkolaborasi dengan Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto untuk mencapai kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Heri Prasetyo, serta Syah Mirwan terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana. Melalui Joko Hartono telah memberikan uang, saham, serta fasilitas kepada Hendrisman, Heri Prasetyo, dan Syah Mirwan yang terkait dengan kerjasama pengelolaan investasi dalam reksadana PT AJS dari tahun 2008 hingga 2018. Dengan begitu, efek yang dihasilkan dan pemulihannya yaitu pemerintah dan pihak terkait telah mengambil sejumlah langkah pemulihan, baik dalam hal finansial, hukum, maupun reformasi sistemik. Para pelaku utama seperti yang saya sebutkan tadi telah dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan penyita aset pelaku untuk menutupi sebagian kerugian. Pemerintah dan Kejaksaan Agung melakukan penyitaan aset-aset milik para terdakwa serta properti, saham, kendaraan mewah, dan rumah mewah untuk mengurangi beban kerugian negara. Yang terakhir, penutup. Kasus ini menjadi cerminan penting bagi dunia bisnis dan keuangan di Indonesia terkait pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pengawasan yang ketat. Kegagalan perusahaan ini yang disebabkan oleh pengelola investasi yang tidak bertanggung jawab, praktik manipulasi, pelajaran berharga bagi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Melalui pembelajaran dari kasus Jiwasraya ini, diharapkan semua pihak dapat lebih waspada terhadap potensi pelanggaran dan pengelolaan perusahaan dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya perlindungan konsumen. Dengan demikian, industri keuangan nasional dapat berjalan secara lebih sehat, kredibel, dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.